Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Maulidia Maura Matondang, MAG. Di sini saya akan membahas mengenai tentang analisis isu kontemporer. Perkenalkan, saya anggota Laksar angkatan kedua pada kelompok kedua. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakangnya kenapa adanya terjadinya isu-isu kontemporer yang beredar sekarang saat ini. Itu dimulai terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada yang pertama nilai dasar, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, dan yang keempat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan yang kelima profesionalitas jabatan. Pengetahuan tentang analisis isu kontemporer bagi ASN merupakan sebuah keniscayaan, sebab melalui pengetahuan tentang ASN kontemporer, ASN akan memiliki bekal mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer, dan kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer. Mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Kemudian masuk kepada pembahasan mengenai perubahan lingkungan strategis, yang dimana itu ada beberapa konsep. Yang pertama konsep perubahan, dimana konsep perubahan itu ialah di dalam kamus KBBI perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya. Arti lainnya dari perubahan adalah hal keadaan berubah. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sebelum membahas mengenai perubahan lingkungan strategis, sebaiknya perlu diawali dengan memahami apa itu perubahan dan bagaimana konsep perubahan dimaksud. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Kemudian, khususnya untuk calon pegawai negeri sipil, dalam konteks PNS berdasarkan Undang-Undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Ini berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesionalitas dan berkualitas. Dan terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian, menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut. Yang pertama itu mengambil tanggung jawab, yang dimana dalam mengambil tanggung jawab itu kita harus bertanggung jawab dengan segala apa yang telah kita perbuat. Kemudian menunjukkan sikap mental positif. Sebagai ASN itu kita harus berpikir positif agar setiap kinerja yang kita lakukan berhasil dengan baik. Yang ketiga, mengutamakan keprimaan, yang dimana keprimaan ini kita terus belajar mengasah diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian menunjukkan kompetensi, dan yang kelima memegang teguh kode etik. Kemudian perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner. Ada 4 perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS, yaitu yang pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang keempat nasional dan dunia global. Keempat lingkungan strategis tersebut disajikan dalam gambar ini, yaitu individu, family, community, society, global. Kemudian berdasarkan gambaran tersebut, memaksa semua bangsa untuk berperan serta tidak mudah, maka harus perubahan tersebut akan menghilangkan
dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Kemudian, perubahan global ditandai dengan hancurnya batas suatu bangsa dengan membangun pemahaman dunia. Ini satu tidak dipisahkan oleh batas negara. Hal yang menjadi pemicu adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, di mana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang yang dan di penjuru dunia lainnya. Kemudian modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang dimana modal insani ini ialah menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas jasa. Modal insani itu merupakan komponen yang sangat penting di dalam organisasi, karena dengan manusia dengan segala kemampuannya, bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Di modal insani ini ada komponen yang sangat dibutuhkan. Yang pertama itu modal intelektual. Seorang manusia itu harus memiliki modal intelektual, di mana dimaksudkan dengan modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengolah pengubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Kemudian yang dimiliki seorang manusia itu yaitu modal emosional, yang dimana modal emosional ini ialah kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi setiap PNS pasti bekerja dengan orang lain dan orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melakukan tugas. Kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi. Di sini saya mengutip pendapat Goleman ETIL pada tahun 2013. Beliau mengatakan istilah emotional intelligence untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yaitu yang dimiliki setiap manusia itu modal sosial. Kita ketahui bahwa manusia ini disebut dengan makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini pada modal sosial, PNS itu terdiri dari pertama kesadaran sosial atau social awareness, yang kedua kemampuan sosial yaitu social skill. Kesadaran sosial yaitu kemampuan berempati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, memberikan pelayanan prima, mengembangkan kemampuan orang lain, memahami keanekaragaman latar belakang sosial, agama, dan budaya, dan memiliki kepekaan politik. Kemudian kemampuan sosial yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan mengelola konflik dalam kelompok, kemampuan membangun tim kerja yang solid, dan kemampuan mengajak orang lain berubah. Kemudian selanjutnya, modal yang dimiliki oleh modal insani yaitu konsep modal ketabahan. Modal ketabahan ini kita lihat adalah untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoll membedakan 3 tipe manusia yaitu quitter, camper, dan climber. Kemudian yang dimiliki seorang manusia yaitu modal etika dan moral. Kita ketahui etika dan moral ini sangat mempengaruhi kualitas diri kita. Sebagaimana yang dikatakan al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih penting daripada ilmu, dan di Islam itu pun sangat ditekankan mengenai adab. Dan kita lihat mengenai modal etika atau moral yaitu kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Ada 4 komponen dari modal moral etika, yaitu yang pertama integritas, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga penyayang, dan keempat itu pemaaf.
Kemudian modal kesehatan atau fisik jasmani, yang dimana dengan modal ini ketika kesehatan fisik dan jasmani kita kuat, maka kita akan dapat melakukan apapun tanpa terkendala. Kemudian isu-isu strategis kontemporer. Ada beberapa isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia, yaitu saat ini konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Adapun isu-isu yang terjadi pada negara kita Indonesia itu korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi. Selanjutnya korupsi. Kita ketahui bahwa korupsi ini sudah merajalela daripada masa pra-kemerdekaan sampai kemerdekaan. Korupsi di Indonesia dibagi dua fase tadi, yaitu kemerdekaan dan fase kemerdekaan. Kita lihat pada masa kemerdekaan itu sudah dilihat pada masa kerajaan-kerajaan dahulu. Sedangkan pada masa penjajahan praktik korupsi masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah membentuk dua badan pemerintah korupsi, yaitu Faran dan Operasi Budi. Kemudian untuk pemberantasan korupsi dilanjutkan pada zaman Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian isu-isu selanjutnya itu terorisme dan radikalisme. Ini sudah pasti sering terdengar, yaitu terjadinya terorisme yang pernah terjadi di kota Tanjung Balai, yang dimana seseorang membunuh dirinya sendiri. Yang menyebabkan adanya potensi-potensi terorisme itu pertama, terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Yang kedua, terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atau atas kebijakan negara. Yang ketiga, terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Radikalisme itu dapat diartikan bahwa sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kemudian itu isu-isu selanjutnya itu narkoba, yaitu narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan narkoba ini sudah merajalela. Kita lihat pada Indonesia dari pemakainya itu dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Akhir-akhir ini khususnya di Indonesia diberitakan heboh tentang pemakaian narkoba oleh salah satu artis, yaitu Nia Ramadhani dan suaminya. Kemudian isu selanjutnya itu money laundering, yang dimana money laundering ini adalah aktivitas pencucian uang. Dan selanjutnya yaitu proxy war. Proxy war ini yang dimana istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara ini disebut darurat terhadap ancaman proxy war. Selanjutnya itu kejahatan mass communication, yaitu cybercrime, hate speech, dan hoax. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.